Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tugas presentasi pada tanggal 25 Agustus 2023. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Hanifa, kedua adalah Saki, ketiga adalah Akifa, keempat adalah Dude. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Di dalam tubuh manusia, terdapat satu sistem yang berperan layaknya transportasi umum, yaitu sistem peredaran darah. Sistem ini mengedarkan nutrisi yang diserap usus serta oksigen yang diserap paru-paru ke seluruh tempat tubuh yang memerlukannya. Yang pertama adalah darah. Darah merupakan salah satu jaringan pada tubuh manusia. Darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu 55% plasma darah atau cairan darah dan 45% sel-sel darah. Nah, kita sekarang masuk ke bagian jenis-jenis darah. Jenis-jenis darah seperti yang bisa dilihat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah merah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang, atau kita sebut sebagai vertebrata. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter kubik. Kedua, sel darah putih atau leukosit. Ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hemapoietik pada sumsum tulang. Ketiga, terdapat trombosit. Trombosit adalah salah satu komponen darah yang berfungsi membantu proses pembukuan darah. Trombosit hanya dapat bertahan selama 10 hari. Setelahnya, sumsum tulang akan menghasilkan persediaan trombosit baru bagi tubuh. Dan bagi sekedar info, dan bagi orang yang memiliki kekurangan trombosit ataupun darahnya itu sukar untuk membeku, itu kita sebut dengan hemofilia, dan biasanya itu terjadi di laki-laki, tidak bisa terjadi di kaum perempuan. Kita memasuki sekarang jenis-jenis sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah eosinofil, kedua adalah basofil, ketiga adalah neutrofil, keempat adalah limfosit, dan kelima adalah monosit. Kedua, organ pengedar darah. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Mereka membantu mengantarkan oksigen ke organ dan jaring vital serta membuang produk limbah. Pembuluh darah manusia meliputi vena, arteri, dan kapiler. Ketiga, terdapat mekanisme peredaran darah. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail, jantung bilik kiri ke aorta, ke pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler, ke pembuluh balik atas, dan ke pembuluh balik bawah, ke jantung serambi kanan. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, ke paru-paru, ke pembuluh bilik paru-paru, jantung serambi kiri. 4. Gangguan yang terdapat pada sistem peredaran darah. Ada berbagai macam gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Ketiga adalah serangan jantung. Keempat, gagal jantung. Kelima, stroke. Keenam, aneurisma aorta. Ketujuh, penyakit arteri perifer. Data grafis. Dari kelompok kami sudah merangkum berbagai data-data grafis. Jumlah orang yang terkena penyakit jantung di Indonesia kian meningkat. Ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan cara menjaga tubuh sendiri. Dilihat dari grafis tersebut, bisa kita lihat bahwa rata-rata orang yang berada di tempat ramai penduduklah yang paling banyak terkena. Yang pertama terdapat
di puncaknya yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, sampai ke Sumatera Utara. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama tentu saja konsumsi makanan bernutrisi, kedua rutin berolahraga, ketiga mencegah stres berlebihan, keempat mengurangi rokok, kelima minum air secukupnya. Terima kasih bagi para penonton yang sudah sampai ke tahap ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan undur diri. Maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan untuk didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.